Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan ke-6 Paskah. Saya berharap Anda masih merasakan sukacita Paskah seperti yang saya rasakan saat ini, karena di studio Oase Rohani Katolik sudah hadir Romo Rafael Matando Hinganadai. Dan beliau, saya yakin Anda sudah sangat mengenal sosoknya, terutama bagi Anda yang mendalami spiritualitas Ignatian. Mari kita sapa Romo Dodo SY lebih dahulu. Apa kabar Romo? Sehat Mbak B sehat. Puji Tuhan sehat Romo. Terima Syukurlah. kasih di antara kesibukan Romo Dodo, Romo masih menyempatkan diri untuk hadir di acara ORK dan menyapa pemirsa serta pendengar setia acara ini. Ya, baik, halo semua saudari-saudaraku terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat semua. Baik Romo, kita akan memulai acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Dodo. Monggo Romo. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu pada hari ini. Masih Engkau bimbing, Kau tuntun. Terutama kami akan bersama-sama merenungkan kembali sabda-sabda-Mu terkait dengan kebenaran. Semoga Engkau membimbing kami, terutama membantu kami untuk menjalankan kebenaran, praktekkan kebenaran dalam hidup kami sehari-hari lewat bantuan Engkau sendiri. Kami percayakan diri kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Aku hendak menyanyikan syukur bagi-Mu ya Tuhan, dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 17 ayat 15, dan disambung dengan ayat 22 sampai 18 ayat 1. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mazbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi
sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan anak-anak muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi pujian-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Dodo, seluruh bacaan liturgi pada hari ini sangat menarik ya Romo. Ya. Dalam Kisah Para Rasul kita mendengar bahwa Paulus menggunakan kesempatan untuk mewartakan Yesus di antara orang-orang yang menyembah dewa-dewa yang tidak Betul. dikenal. Lalu kemudian dalam bacaan Injil menurut Yohanes, Roh kebenaran yang diutus Yesus akan membimbing para murid.
Nah, betul. dari bacaan pertama Kisah Para Rasul tadi, apa yang hendak Romo Dodo bagikan kepada kami? Baik, terima kasih Mbak B. Tadi betul, seperti yang Mbak B katakan, bacaan hari ini tuh bacaan yang menarik. Terlebih bacaan pertama ya. Ini bisa dibilang dalam Kisah Para Rasul ini bisa dibilang ini masa-masa ketika Paulus secara intensif, dan tentu saja kita yang juga membacanya, itu berinteraksi dengan orang-orang, terutama orang-orang Yunani ya. Orang-orang Yunani yang menyembah banyak dewa. Yang kalau misalnya para sahabat wasa rohani Katolik yang suka nonton film dewa-dewa, apalagi dewa-dewa Yunani begitu, mungkin terus membayangkan, wah ini langsung ada kuil-kuilnya, ada tempat dengan banyak pilar dan sebagainya, itu seperti masuk ke alam itu. Nah, di sini satu hal yang menarik tadi sudah Mbak B singgung, yaitu bahwa Paulus ingin memperkenalkan Yesus, ingin memperkenalkan Allah yang diikuti atau yang dijunjung oleh orang Yahudi. Nah, dalam hal ini memperkenalkan kepada orang-orang Yunani yang punya banyak dewa. Dan di sini bisa dibilang ini seperti ada ini ya, kalau dalam istilah sejarahnya gitu, ini seperti orang yang sedang berproses dari atau masyarakat yang berproses dari menyembah banyak dewa ke satu Tuhan gitu. Menyembah banyak Tuhan ke satu Tuhan. Maka di sini Paulus itu mengalami masa-masa sulit sebenarnya ya, untuk menyampaikan kebenaran yang Paulus yakini mengenai iman yang dia ikuti itu. Tapi dia di sini Mbak B ini tidak menyerah ya, walaupun di akhir itu yang datang kepadanya itu akhirnya cuma sedikit ya, Romo? Sedikit, iya. Tapi tidak pantang, dia tidak tetap. Iya. Nah, Romo Dodo, pewartaan Paulus di Athena ini memberikan satu pelajaran penting sebenarnya dalam zaman ini ya, Romo. Kita tahu zaman Paulus, Paulus harus menghadapi orang-orang Yunani dengan dewa-dewanya yang sangat banyak, yang bahkan ditulis dewa yang tidak dikenal. Nah, zaman ini kita juga begitu banyak ibaratnya media yang bisa kita gunakan, media sosial yang bisa kita gunakan untuk mewartakan. Dan kemudian kita seakan-akan ditantang, beranikah kita mewartakan menggunakan media-media itu ya, Romo Dodo? Betul. Iya, jadi begini, ini kan ya kita tidak lagi menyembah banyak dewa ya. Tapi dalam masa sekarang itu kita tahu ada begitu banyak hal, bukan soal dewa, tapi juga banyak hal yang menarik kita. Terutama di media sosial, mungkin ada hal-hal yang begitu eye-catching, menangkap perhatian kita, membuat kita lebih tertarik. Tapi di sini juga tadi yang sudah Mbak B katakan, sekarang mau nggak seperti Paulus ini, memanfaatkan sarana yang sama, yaitu sekarang media sosial tentu saja yang banyak digunakan oleh orang-orang zaman sekarang. Maukah kita menggunakannya juga untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang kita imani juga tentu saja, yang kita yakini sebagai hal yang memang layak untuk kita junjung dan kita perjuangkan. Ya, betul, Romo Dodo. Tadi Romo menyebutkan bahwa di masa sekarang ini juga banyak bukan dewa, tetapi seakan-akan kita dewakan. Misalnya hobi, pekerjaan, karir, prestasi yang kemudian sedikit banyak mungkin menyisihkan Tuhan yang esa ya, Romo. Dan bagaimana sebenarnya kita harus melepaskan kelekatan-kelekatan itu, Romo? Oke, ini untuk anak-anak atau untuk kita yang hidup zaman sekarang bisa jadi memang tidak selalu mudah ya. Itu bisa jadi
Gini, kalau orang-orang Yunani dulu, mereka kan belum mengenal Kristus dan baru kenal Kristus karena Paulus. Kita itu sebenarnya tantangannya jauh lebih sulit karena kita kan sudah kenal Kristus ya. Betul. Sudah kenal Kristus, tetapi tadi seperti yang Mbak Be katakan, ada hal lain yang mungkin yang bisa jadi kita anggap lebih menarik sehingga perhatian kita itu sedikit terdistraksi, sedikit kita agak meminggirkan Yesus sedikit, lalu beralih ke hal-hal lain yang kita anggap lebih menarik. Pertama, tentu saja kalau kita sungguh-sungguh ingin kembali ke kebenaran yang sejati, tentu saja kita bisa bilang seperti itu. Kalau kita ingin kembali kepada Kristus, tentu saja pertama itu harus muncul dari niat pribadi ya. Itu dulu. Kalau sekali lagi kalau tidak ada niat untuk ke situ, ya sudah nanti lebih senang TikTokan daripada ke gereja, paling gitu. Mana lagi kan zaman sekarang. Tapi kalau misalnya sudah ada niat untuk itu, kita bisa mulai dari niat dulu. Lalu satu hal lagi yang juga penting adalah ketika niat itu sudah muncul, jangan lupa bagi kita untuk juga melihat pengalaman-pengalaman kita. Gini, yang menarik dari TikTok atau media sosial adalah bahwa ada sesuatu yang dibagikan di sana dan itu sangat relate, sangat terkait dengan diri kita. Sehingga kita itu tertarik, entah itu terkait dengan kerinduan, entah itu terkait dengan pengalaman pribadi kita, sehingga kita bisa berkata, wah konten ini gue banget, atau konten ini sangat saya, seperti itu. Maka lalu jadi penting juga untuk melihat pengalaman pribadi, pengalaman mengalami sentuhan Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, entah lewat siapapun itu bisa ya, atau bahkan mungkin ada pengalaman rohani tersendiri dengan Tuhan dalam doa, mungkin ketika ziarah kemana begitu lalu disentuh, mengalami sentuhan rohani itu. Mengingat itu lalu membantu kita untuk jadi bisa mengatakan, oh ya ternyata pengalaman saya relate dengan ini. Sehingga pelan-pelan kita lalu mengalihkan fokus kita dari hal-hal lain yang mungkin banyak memenuhi pikiran dan hati kita kembali kepada Tuhan lagi. Iya, Romo, kalau tadi dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa Paulus itu tidak duduk diam menunggu orang datang baru kemudian diwartakan tentang kebenaran tentang Yesus, tetapi dia proaktif ya Romo. Betul. Dia datang dan bahkan datang ke sarang orang bukan sarang, ke tempat orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Betul. Nah, tadi Romo sudah sempat menyebutkan kalau kita mengalami sentuhan Tuhan akan lebih bagus kalau kita juga mengabarkannya kepada orang-orang dengan menggunakan media-media yang ada saat ini ya Romo. Betul. Ya betul. Jangan disimpan sendiri, itu penting sekali. Selain itu juga tadi membantu orang-orang lain juga untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal pengalaman-pengalaman mereka bersama Tuhan, itu juga membantu kita soalnya membuat kita terus sadar bahwa Tuhan itu terus bekerja dalam hidup kita juga. Ya. Gitu. Terima kasih sekali untuk renungannya pada hari ini tentang dari Kisah Para Rasul, kisah tentang Paulus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang sudah Romo Dodo katakan tadi. Refleksi untuk kita, apakah kita berani dan kita mampu mewartakan sentuhan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan jeda sejenak dan tetaplah bersama kami karena setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan rohani dari bacaan Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Rafael Matando hingga Nadai SY, dan saya Bernadette Esser.
Jika Anda punya saran, kritik, atau pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami melalui orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani dari bacaan Injil hari ini menurut Yohanes. Romo Dodo, bacaan Injil hari ini berkisah tentang roh kebenaran yang menjadikan para murid yang semula ketakutan akhirnya berani mewartakan Injil. Luar biasa ya Romo. Apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Oke, makasih Mbak B. Kalau tadi pas bacaan pertama atau permenungan pertama kita itu menyinggung soal katakan keberaniannya Paulus untuk menyampaikan apa yang ia imani. Nah, bacaan Injil hari ini itu juga bicara soal bagaimana kita menyampaikan kebenaran akan apa yang kita imani. Bedanya adalah, kalau tadi itu soal bahwa Paulus itu kan sudah mengenal Kristus dulu dan Kristus itu begitu mengobarkan dia sehingga dia begitu bersemangat. Nah, kalau bacaan Injil dari Yohanes ini kan suasananya lebih gloomy Jadi lebih sendu. Yang ini Yesus akan pergi. Betul. Suasananya itu. Sehingga sebenarnya para murid itu sedang tidak berkobar-kobar ini. Cenderung mengalami ketakutan justru. Sehingga di sini yang bisa menjadi inspirasi bagi kita adalah kata-kata Yesus mengenai roh kebenaran yang akan membantu para murid nantinya untuk menyebarkan kebenaran mengenai yang mereka imani itu akan diharapkan sebenarnya bisa menjadi ini belum sampai ke mengobarkan dulu sih. Paling tidak bisa menghibur para murid, bisa membantu para murid untuk yakin bahwa mereka itu tidak akan ditinggal sendirian gitu dulu. Sehingga bagi kita juga penting di sini bahwa harapannya adalah bagi kita apapun situasi kita saat ini, siapa tahu mungkin ada di antara kita yang sedang takut, sedang merasa gelisah, sedang merasa Tuhan kok tidak bisa saya rasakan ya kehadirannya, tidak bisa saya alami seperti itu. Nah, semoga sabda Tuhan pada hari ini juga bisa membantu kita, membuat kita jadi lebih yakin, lebih mantap bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian, apalagi kalau ini urusannya adalah untuk menyampaikan kebenaran akan apa yang kita imani. Gitu Mbak B. Iya betul Romo. Apa yang Romo Dodo lukiskan tadi tentang para murid yang merasakan kegalauan, gloomy karena akan ditinggal Yesus, itu juga seringkali kita alami pada saat kita merasakan situasi yang sulit, kemudian kita kerap kali bertanya, ini Yesus ada di mana ya? Di mana Tuhan dalam situasi seperti ini? Apa yang kau kehendaki tentang semua yang terjadi saat ini? Itu juga kita rasakan, Romo. Betul sekali. Siapapun mengalami itu. Ya, tetapi kemudian pertanyaan yang atau peneguhan dari Tuhan itu menguatkan bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Betul. Penting untuk memahami ini ya, atau setidaknya untuk melihat kembali kata-kata Tuhan itu bahwa baik secara ini pada murid-muridnya tentu saja bahwa ya Yesus memang akan secara fisik tidak lagi bersama dengan para murid, tetapi bahwa ada roh kebenaran yang akan Ia utus di tengah para murid sehingga para murid itu tidak akan mengalami kesepian, tidak akan mengalami kesendirian. Sebaliknya justru diharapkan para murid akan mengalami peneguhan. Ya, mereka akan mampu untuk mewartakan apa yang mereka imani. Lebih-lebih
dalam relasi mereka dengan Yesus gitu Mbak B. Iya, Betul. Romo, bicara tentang tentang roh kebenaran, memang ketika para murid yang sebenarnya adalah para nelayan, orang-orang sederhana, kemudian melihat Yesus guru mereka disalibkan, tentu saja mereka ketakutan ya Romo. Betul. Ketakutan dan kalau kita membaca Yohanes sebelumnya, mereka mengunci diri ya Romo. Ya, betul. Mereka mengunci dalam masuk ke dalam rumah, mengunci diri, semua tertutup rapat. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa akan datang roh kebenaran, ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian terjadi perubahan 180 derajat ke dalam diri para murid ini. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang berani mewartakan Injil. Luar biasa ya Romo? Iya, betul. Itu betul sekali. Itu kalau misalnya kita benar-benar mau meyakini apa yang Yesus katakan, gitu. Ternyata dampaknya, efeknya itu bisa luar biasa sekali, dan itu sudah dibuktikan oleh para murid. Betul Mbak B. Romo, bisakah Romo menjelaskan yang kalimat ini Romo? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebenarnya kebenaran apa Romo? Apakah kebenaran yang bisa kita pikirkan secara logika atau lebih pada kebenaran dalam hati kita Romo? Kebenaran yang, oke, makasih. Ini pertanyaan yang bagus Mbak B. Tadi kita bicara soal kebenaran memang, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang selalu kaitannya dengan apa yang kita imani, begitu. Nah, di sini lebih spesifik lagi adalah kalau bicara soal kebenaran kita sebagai pengikut Kristus, artinya kita bicara apa yang kita yakini sebagai pengikut Kristus itu, apa yang ada dalam, tentu saja bagi kita ya, apa yang ada dalam kitab suci, apa yang disabdakan Yesus, apa yang kita alami bersama dengan Kristus, itu juga yang kita bagikan. Kenapa kok disebutnya kebenaran? Nah, ini mungkin. Apakah orang lain itu tidak punya, katakanlah, tidak punya kebenaran gitu. Begini, yang namanya kebenaran itu adalah bukan cuma yang kita pikirkan atau yang bukan cuma ada di dalam batin kita, tetapi apa yang sampai terwujud nyata dalam praktek hidup sehari-hari. Karena itulah lalu disebut kebenaran, karena orang lain itu bisa melihat bukan cuma apa yang ada di dalam ide kita atau di gagasan kita, tapi sampai ke mewujud gitu. Kalau istilah apa ya, ini gara-gara tadi nyinggung soal orang-orang Yunani itu kan yang kuat dengan filsafatnya itu ya. Kita bisa menyebut ini kebenaran, ini harus apa yang ada di dalam ide itu juga harus membadan. Artinya harus bisa dilihat juga, kalau bisa dirasakan juga, sampai orang-orang tuh bisa sungguh yakin, oh ya kamu tuh nggak cuma ngomong doang ya, ternyata bisa kelihatan sungguh-sungguh dari praktek hidup kamu. Itu. Lalu karena itu lalu disebut sebagai kebenaran, dan ini kebenaran yang sebenarnya ditunjukkan oleh Kristus juga. Bahwa nanti setelah Yesus bangkit, naik ke surga, dan juga tentu saja sampai sekarang gitu ya, dari zaman itu sampai sekarang diharapkan para pengikut Kristus itu menyampaikan kebenaran bukan melulu soal apa yang diajarkan oleh gereja atau oleh agama dan seterusnya, tapi lebih lagi ajaran yang sudah ada di dalam gagasan kita itu akhirnya dipraktekkan juga dalam hidup sehari-hari nyata yang bisa dilihat orang, gitu Mbak B. Ya Romo Dodo, berarti roh kebenaran itu akan membuka hati kita ya Romo. Betul. Dan perlahan-lahan menjadikan kita menyadari bahwa dengan kepedulian terhadap sesama, perhatian, bela rasa, itu justru menunjukkan wajah kasih Allah. Betul, betul sekali. Bisa dibilang ya roh kebenaran bukan cuma bikin kita pinter ngomong soal agama, tapi juga lebih lagi dia akan mendorong kita untuk mau bergerak gitu, mau menunjukkannya dalam hidup nyata sehari-hari.
tadi seperti yang Mbak B katakan, lewat kepedulian pada sesama, lewat sesama dan lingkungan tentu saja, atau juga lewat hal-hal lain yang bisa kita tunjukkan secara nyata. Saya rasa saudari-saudara dalam karya saudari-saudara semua bisa menemukannya. Terutama kalau misalnya saudari-saudara berkecimpung dalam karya-karya yang berkaitan dengan orang, dengan manusia, dengan lingkungan, tentu saja itu adalah cara paling konkret, bisa dibilang cara paling konkret untuk bisa menampilkan atau menunjukkan kebenaran. Roh kebenaran sekali lagi itu yang akan mendorong kita untuk menyampaikan, untuk menunjukkan, untuk mempraktekkan apa yang sudah kita imani itu. Ya, Romo Dodo, kalau roh kebenaran ini juga ada di dalam hati kita, berarti kita juga bisa memahami situasi-situasi sulit yang kita alami. Mencari jalan bagaimana menemukan penyelesaian masalah. Alih-alih menyalahkan Sang Pencipta. Betul. Tetapi dengan mempercayakan diri dan meminta roh itu bekerja dalam diri kita, kita bisa menemukan mana pintu atau jendela yang terbuka sehingga persoalan dan situasi sulit yang kita hadapi bisa terselesaikan. Begitu ya Romo? Ya, itu juga betul sekali. Begini saudari-saudaraku yang terkasih, kita bicara ketika kita mengalami kesulitan ya. Ini ketika kita mengalami kesulitan, lalu ini kan pertanyaan juga, lalu di mana tempatnya roh kebenaran gitu dalam posisi yang sulit. Dari tadi kita bicara soal murid yang galau dan seterusnya, dan kita pun juga bisa mengalami hal yang sama. Di sini kita bisa gini, bahwa roh kebenaran itu, akan membantu kita. Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk bisa keluar dari masalah, dari kesulitan, dengan pertama-tama membantu kita untuk membagikan apa yang menjadi kesulitan kita itu. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa orang-orang di sekitar kita belum tentu paham apa yang kita alami, gitu. Terutama kalau yang dialami itu adalah kesulitan. Kalau kita sendiri tidak menyampaikannya, tapi kita juga tahu bahwa untuk menyampaikan itu semua kadang-kadang kita juga takut. Dan karena itu seringkali, karena itu selalu kita simpan sendiri, bisa jadi itu membuat kita frustrasi, dan frustrasi itu adalah jalan paling mudah untuk mengatakan bahwa kayaknya Tuhan tidak ada ya, kayaknya Tuhan itu tidak bunyi, tidak berkata apa-apa gitu. Karena kita selalu tertutupi oleh ketakutan-ketakutan kita. Maka lalu peran roh kebenaran adalah membuat kita berani juga untuk menyampaikan apa sih yang kita alami, kesulitan kita, juga termasuk untuk membantu kita percaya pada orang lain, bahwa lewat orang lain yang kita ceritai itu, yang tempat kita berbagi kesulitan kita itu, Allah juga akan bekerja di sana. Mungkin tidak sekali, dua kali, kita harus mengakui itu. Bisa jadi berkali-kali kita harus melakukan ini. Dan seringkali orang lain mungkin cuma bisa bilang, sabar ya, bisa jadi juga kayak begitu. Bisa jadi kita juga tidak dibilang sabar, bisa jadi kita tidak sabar dengan situasi itu. Tetapi jangan sampai kita lalu menyerah, jangan sampai kita lalu berhenti. Dan di sini dengarkanlah roh kebenaran itu, supaya kita jangan menyimpan kesulitan itu, tapi juga berbagilah kepada mereka semua yang kita yakini bisa membantu kita. Ya Romo, kalau dalam semangat Santo Ignatius, Allah ada di segala hal. Betul. Termasuk orang-orang yang kita jumpai. Betul. Jadi bisa jadi mereka menjadi sarana kehadiran Tuhan. Roh memancarkan, atau inilah roh kebenaran yang hendak
Tuhan perlihatkan kepada kita. Betul sekali. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, roh kebenaran akan membuka hati kita dan perlahan-lahan kita akan sadar bahwa dengan berbagi kepedulian, perhatian, dan hal-hal sederhana kepada sesama, kita akan mengamalkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, saat ini Romo Dodo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan menutupnya dengan doa dan memohon berkat Allah melalui Romo Dodo. Silakan Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, Mbak B, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa, juga mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu, terutama karena pada hari ini Engkau mengingatkan kembali bahwa Engkau selalu hadir menemani kami, apapun situasi yang saat ini kami alami. Lebih-lebih, lewat roh kebenaran, Engkau membantu kami untuk mewartakan apa yang kami imani, untuk membagikan apa yang kami alami bersamamu, kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, termasuk juga mau membagikan apa yang mungkin membuat hidup kami sulit, mengalami kegalauan, bahwa Engkau juga lewat roh kebenaran pun membantu kami untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami yang juga kami yakini akan menjadi sarana-Mu dalam membantu kami. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Bapa, sambil terus mohon rahmat penyertaan-Mu, sudilah Engkau menemani kami selalu, dan juga jadikanlah kami sarana-Mu untuk menemani orang-orang lain yang membutuhkan, orang-orang lain yang mungkin juga sedang mencari Engkau, sedang ingin merasakan kebenaran yang Engkau janjikan kepada para pengikut Kristus bagi kami semua yang ada di sini. Kami percayakan diri kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Kita semua dengan seluruh karya dan pelayanan kita, mereka semua yang kita doakan, kasih dan layani selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.